Hai, hai. Don't worry about a thing. Every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Really don't worry about a thing. Worry about a thing, oh, every little thing gonna be alright. Don't worry, singing, don't worry about a thing. I won't worry, 'cause every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. I won't worry, don't worry about a thing. Every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Halo, semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa, tes suara dulu. Mana suaranya? Hoi. Halo. Halo. Yes. Ketemu lagi kita di Jajaplik. Jaga jarak, kita tetap klik. Sekarang suasananya berbeda. Agi lagi di ayunan. Malam-malam di ayunan. Sambil memandu acara Jajaplik ya. Bakal seru banget nih gitu. Jadi, Seru. Makasih, mantap aja. gimana kabarnya Bu Manners hari ini? Baik?
Baik, Mbak. Kalau saya sih, Alhamdulillah. yes. Ya, oke. Walaupun larangan mudiknya sudah dikeluarkan, tidak usah Makasih, bersedih. Mata. Makasih, Mata, neng Tidak usah chat ya. bersedih. Masih bisa kumpul Neng sama chat deh, neng bisa. keluarga ya, pakai visi sahur bersama, pakai video call, lebih asik ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu dalam 30 menit ke depan, kita hari ini akan ada Jaja Leadership Talk ya, yang akan membicarakan sharing mengenai cara berbicara seorang pemimpin. Nah, ini luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan narasumbernya. Saya punya contekannya ya, karena namanya susah banget dari tadi ngapalin namanya. Sebentar, ya. Oke, nah tentunya semua di sini adalah pemimpin. Ada yang pemimpin keluarga, mungkin ada yang pemimpin juga di klub apa? Klub nari, klub yoga, klub basket. Pokoknya semua di sini adalah pemimpin ya. Nah, kalau begitu hari ini kita sudah kedatangan Nites Gianchandani. Ini dipanggilnya Bapak atau Mas ya enaknya ya. Yang merupakan seorang pakar public speaking, trainer dan coach ya. Berpengalaman sejak 2013 di dunia public speaking dan pernah mendapatkan juara public speaking termuda level Asia Tenggara untuk distrik 87 Toastmaster International di Malaysia. Luar biasa sekali loh. Hari ini kita kedatangan Jaja Plis, kamu yang luar biasa yang akan sharing ilmunya pasti bermanfaat buat kita semua di sini ya. Untuk itu kita sambut yang meriah, Nites Gianchandani. Halo semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik. Salam kenal. Baik. Kenalan dulu, Mas. Kenalan dulu. Boleh. Ini Statusnya. Status. Status. Status saya tergantung siapa yang nanya sih, biasanya. Kalau aku yang nanya. Aku masih single. Nah, sebelum aku memperkenalkan diri, mungkin teman-teman boleh memperkenalkan dulu kali ya. Jadi kita akrab ya. Nggak usah terlalu formal kali ya, nyantai aja ya. Bye. Oke. Ini by the way teman-teman di Jakarta atau di site atau bagaimana nih? Ini teman-teman campuran. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Papua, nggak ada ya? Wow, salam kenal. Saya baru balik dari Papua BTW sebelum sebelum PSBB ini. Salam kenal bagi teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Saya di Jakarta, nama saya Gianchandani. Tapi jangan coba dihafal karena nama saya memang sulit untuk dihafal. Saya asli Indonesia, walaupun casingnya mungkin dari luar ya. Tapi saya warga negara Indonesia. Dan hari ini saya sangat bersyukur ya bisa diberikan kesempatan untuk sharing sedikit. Tadi pagi sempat ngobrol dengan Coach Ricky. Niatnya mau ngobrol tentang yang lain, tapi tiba-tiba, bro, lo mau nggak sharing kepada teman-teman di Buma malam ini? Gue bilang, wah, it will be my pleasure. Jadi hari ini bisa bertemulah kita di sini. Mungkin Coach Ricky boleh sedikit memberikan sepatah kata sebelum kita mulai. Langsung aja, oke. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kali ini, terima kasih banyak. Silakan. Mas nih atau Pak Nites Gianchandani, silakan. Jangan Pak. Saya belum setua itu kok. Oh iya. Jadi panggil apa dong? Panggil apa nih? Apa ya? Yang nyaman panggil kita sesama panggil Kak aja kali ya? Kak, oke Kak. Oh, panggillah Kak. Siap Kak. Ya, jadi lebih akrab kan? Panggil sayang boleh nggak? Panggil sayang Boleh. Asal jangan ada yang sirik nanti. Silakan. Oke, baik. Nah, kan di sini katanya beberapa teman-teman ada di berbagai bagian Indonesia ya. Ada yang di Papua, ada yang di mana lagi tadi? Selain di Papua, ada yang di Makassar katanya ya.
Blora ada juga, Pak. Blora ada juga, Blora. Di mana? Blora, di Blora. Blora, oh Blora, salam kenal dengan Pak siapa tadi? Oke, mungkin langsung di mute kali ya. Oke. Pak Aan, salam kenal Pak Aan dari Blora ya. Iya ini, nunggu info dari Set nggak balik-balik ini. Waduh. Ini PSBB-nya diperpanjang loh Pak, piye Pak? Iya, ya nunggu info aja dari rumah ini. Info dari rumah ya. Salut saya sama teman-teman yang di luar Jakarta ya, walaupun masih bekerja ya berarti ya, walaupun online. Masih nih, sesekali bantu teman-teman yang ada di Set ini. Mantap, luar biasa. Dan walaupun technically sudah bukan waktu kerja ya, tapi masih berkumpul kita untuk sesama belajar dan sharing ilmu. Luar biasa sekali. Salut saya sama teman-teman. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya hanya ingin sedikit memperkenalkan diri saya, siapa sih saya, dan bagaimana sih ceritanya bisa nyampe ke dunia public speaking dan bisa berada bersama teman-teman sekalian hari ini. Saya asli Indonesia, saya sudah mentraining sudah hampir 5 tahun, ada sekitar 5-6 tahunan ya. Dan saya juga bersyukur sudah dapat belajar mengenai public speaking, leadership, dan sudah belajar dari berbagai mentor-mentor dan juga para leader perusahaan, itu bukan hanya dari Indonesia, namun juga dari negara tetangga. Beberapa di antaranya adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Thailand. Dan saya hari ini merasa bahwa saya ingin sekali bisa men-sharing kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya seorang leader, seorang pemimpin itu berbicara. Konteksnya ini mungkin lebih ke berbicara di depan umum ya, agar mereka dapat menginfluence dan mempengaruhi mereka yang mendengarkan. Oke. Nah, ini yang in charge of the slide siapa ya? Kalau mungkin boleh next slide. Ya, terima kasih banyak. Iya, ini sedikit background saya, nggak usah dibaca semua. Saya asli Indonesia, saya warga negara Indonesia, walaupun saya sudah sempat belajar, saya bersyukur sudah belajar dari berbagai negara. Salah satunya adalah saya belajar dari perusahaan saya yang disebut Mind Gym International. Nah, Mind Gym International ini adalah sebuah perusahaan training yang sudah mentraining berbagai perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, Tesla, dan sebagainya. Dan saya perhatikan bahwa sebenarnya seorang leader itu, pemimpin itu memang memiliki beberapa karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh pembicara-pembicara biasa. Dan inilah yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke, next slide. Next slide. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, saya hanya ingin sampaikan kepada teman-teman, atmosfernya santai aja, nggak usah terlalu serius. Nanti jika ada pertanyaan, ini kita ada kolom chat ya BTW ya. Ya, boleh disampaikan di kolom chat atau boleh dicatat dulu, ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya akan usahakan sebaik mungkin agar contoh-contoh, anekdot dan yang akan kita berikan hari ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Jadi di tengah-tengah jika ada yang kayaknya bisa nggak sih ini di-relate dengan ini nih, gue di site begini nih, gue di setiap hari menghadapi klien seperti ini nih. Nah, saya dengan senang hati akan lebih bisa menjawab seperti itu. Nah, dan kalau misalnya memang mau dicatat, silahkan, karena nanti akan ada quiz ya, betul ya? Akan ada quiz di akhir, yang pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah khusus, tiket keliling dunia ya katanya ya, 2 untuk istri dan suami. Kalau yang belum punya boleh ajak anak katanya. Oke, Pak Riki senyum-senyum sendiri ya. Pak Riki, senyumin apa Pak Riki? Oke, baiklah. Nah, ini ada sebuah video yang saya sangat suka sekali video ini. Setiap kali kita berbicara mengenai leader, itu saya selalu menggunakan video ini sebagai contoh. Video ini menunjukkan seseorang yang akan menjadi raja, dan semua sudah punya gelar, punya follower, punya
namun beliau tidak bisa berkomunikasi dengan maksimal. Apakah yang akan terjadi walaupun sudah punya itu semua, jika tidak bisa berkomunikasi, pesan yang ingin disampaikan tidak akan nyampe. Nah, kita akan melihat videonya dan kita akan perhatikan sendiri. Mungkin boleh di-play? His first broadcast. And today, his younger brother, His Royal Highness the Duke of York, will give his inaugural broadcast to the nation and the world. I have received from His Majesty the King Oke, baik. Teman-teman tadi setelah melihat apa sih impression yang didapatkan dari video tadi? Walaupun beliau akan menjadi seorang raja ya, tetapi ketika diminta berbicara, beliau komunikasinya tidak lancar. Nanti teman-teman boleh catat ya. Nanti boleh di-sharing apa sih yang sebenarnya didapatkan dari video tadi. Next. Ada beberapa mitos dan beberapa fakta yang kita selama ini, yang kita selama ini mungkin salah pahami mengenai presentasi dan juga mengenai leadership. Banyak orang berpikir bahwa leadership itu sebagai seorang leader, ketika nanti berbicara harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata ini adalah mitos yang tidak benar. Nah, kita akan berbicara mengenai 5 mitos dan apa sih faktanya sebenarnya mengenai public speaking yang dilakukan untuk leadership. Jadi nanti teman-teman jika diberikan kesempatan untuk maju ke depan, memberikan presentasi atau memberikan kata-kata pembuka untuk acara, teman-teman bisa mempersiapkan para Oke, next. Yang pertama, ada yang kenal ini siapa? Obama. Obama, oke. Nah, Obama itu kan sangat karismatik ya beliau ya. Karismanya luar biasa. Orang-orang yang melihat beliau itu bisa merasakan bahwa wah ini orang hebat, beliau adalah seorang leader. Banyak orang yang berpikir bahwa karisma atau charismatic itu adalah sesuatu yang didapatkan dari lahir. Lo kalau nggak punya, ya lo nggak punya. If you don't have it, you don't have it. Ada yang sempat merasa seperti itu?
Faktanya adalah, next slide. Faktanya adalah, karisma itu sebenarnya bisa dipelajari atau tidak sih? Ada sebuah buku yang namanya The Charisma Myth. Beliau mengatakan bahwa, ya dari quote ini, beliau mengatakan bahwa hal-hal yang membuat seorang leader atau karisma itu sebenarnya bisa dipelajari. Tidak hanya sesuatu yang memang, kalau misalnya memang, suatu orang memang kalau udah harus jadi bos, ya dia harus jadi bos. Enggak seperti itu. Ternyata bisa kita pelajari juga. Bagaimana sih caranya? Next slide. Nah, ada 4 karakter utama yang teman-teman bisa pelajari. Nanti lebih dalamnya kita akan bicarakan nanti. Yang bisa meningkatkan karisma teman-teman. Di antaranya adalah penguasaan diri atau self-mastery yang sebelah kanan. Yaitu kalau misalnya kita udah mau presentasi misalnya grogi atau mau bicara dengan orang lain, itu terdapat sesuatu di dalam diri kita yang mesti kita perbaiki ya. Yang kedua adalah content mastery. Content mastery adalah dengan menguasai materi yang akan kita bicarakan, kita dengan secara tidak langsung akan membangun karisma atau membangun kepercayaan diri. Yang ketiga adalah delivery. Delivery itu adalah pembawaan, ya. Nanti dengan cara pergerakan tangannya, cara movement-nya, eye contact, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah audience mastery. Audience mastery adalah bagaimana sih kita bisa menguasai kalau misalnya ditanyain pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, atau misalnya kita ketemu audience yang sulit, yang kita ngomong apa nggak didengerin, itu adalah audience mastery. Teman-teman di sini by the way sudah pernah atau sudah sering presentasi kah sehari-hari? Setiap hari. Pernah. Setiap hari. Pernah nggak menghadapi audiens yang sulit? Pernah. Bagaimana tuh? Coba boleh ada yang cerita? Sulit, Kak. Biasanya langsung job ending aja, Kak. Oke, langsung job ending. Oke. Itu memang sesuatu yang bisa merusak mental sih ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing pengalaman menghadapi audiens yang kayaknya nyebelin gitu loh ketika dihadapi. Oke, mungkin boleh dicatat ya. Nanti boleh di-sharing ketika sesi quiz. Oke, next. Oke, jadi fakta pertama adalah jika teman-teman merasa kurang percaya diri atau mungkin ketika presentasi sebagai seorang leader kurang bisa dipahami oleh orang lain, sadari bahwa hal itu bisa dibentuk dan bisa dipelajari. Dengan ilmu-ilmu yang tepat, nanti saya juga akan sharing beberapa materi-materi, resources yang teman-teman bisa gunakan dalam sehari-hari, teman-teman bisa menjadi jauh lebih. Yang kedua adalah, nah, bagi teman-teman yang sering presentasi, pernah nggak menghadapi audiens yang sangat banyak, seolah-olah kita harus berbicara dengan semuanya? Misalnya di depan 30 orang, 40 orang, kapan-kapan bingung yang kita ajak bicara tuh siapa dulu gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Oke. Ya. Itu adalah sesuatu yang kita juga bisa pelajari. Itu adalah mitos nomor 2, bahwa sebenarnya sebagai seorang presenter, kita tidak harus berbicara dengan semuanya. Bagaimana caranya? Next slide. Nah, faktanya adalah sebenarnya mereka yang presentasi dengan efektif, mereka hanya berbicara dengan satu orang dalam satu waktu. Satu orang dalam satu waktu. Bagaimana caranya? Next. Yang pertama adalah Anda harus memahami audiens Anda siapa. Apakah mereka general manager, apakah mereka staff, apakah mereka supervisor, apakah mereka mungkin eksternal, siapa mereka. Yang kedua, mereka sekarang berada di mana dan Anda ingin bawa mereka kemana. Contohnya, mereka tadinya nggak tahu tentang data yang ingin Anda sharing. Anda ingin membawa mereka kepada posisi di mana, gue mau mereka tahu, gue mau mereka paham. Itu adalah A to B. Misalnya mereka nggak ingat, dan mereka jadi ingat. Misalnya mereka nggak sadar, mereka jadi sadar. Misalnya mereka nggak mempraktekkan, mereka jadi mempraktekkan.
Yang ketiga, next, eye contact dan direct speech. Contohnya seperti ini. Misalnya, pernah nggak teman-teman melihat seorang pembicara yang ketika presentasi itu ngomongnya kepada semuanya? Misalnya, Anda semua harus seperti ini, Anda semua bisa seperti ini, Anda semua, dan eye contact-nya keliling. Pernah nggak lihat seperti itu? Dan juga, yang terjadi adalah ketika Anda sebagai seorang pendengar, dan si pembicara ini ngomongnya ke semua orang, Anda akan merasa bahwa Anda nggak diajak ngobrol, nggak diajak one-on-one. Yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda presentasi, pilih satu orang, ajak bicara satu kalimat, lihat mata mereka, pindah. Cari satu orang, lihat mata mereka, pindah. Dan direct speech itu menggunakannya bukan Anda semua, tapi saya dan Anda. Seolah-olah saya sedang berbicara dengan satu orang. Ketika sudah selesai satu kalimat dengan mereka, pindah lagi ke yang lain. Ketika sudah selesai dengan satu orang, pindah lagi ke yang lain. Ketika sudah selesai dengan satu orang, pindah lagi ke yang lain. Itulah rahasianya. Jadi, ketika Anda sedang berada di ruangan, sedang presentasi, Anda tidak harus melihat semuanya. Satu persatu. Jadi, setiap orang yang berada di audiens akan merasa bahwa, dia tuh ngobrol sama gua loh, bukan sama semuanya. Alright? Next. Yang ketiga, dan ini menurut saya adalah mitos paling banyak dipercaya ya, bahwa seorang leader atau seorang pemimpin adalah mereka yang paling menguasai materi. Siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Oke. Ya. Mereka yang paling menguasai materi adalah mereka yang akan dihormati dan mereka yang akan sangat menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Itu adalah sebuah mitos, teman-teman. Faktanya adalah, next, seorang leader adalah mereka yang dapat connect atau dapat memahami sang audiens, pesan mereka diterima dan bisa diaplikasikan. Contohnya adalah Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Beliau berasal dari pebisnis, ya. Branding beliau adalah saya sama seperti Anda kok. Beliau bukan yang paling pintar, beliau bukan yang paling hebat, namun beliau bisa naik karena beliau memahami apa yang dibutuhkan oleh para audiens. Begitu juga Barack Obama. Jika Anda memperhatikan, Barack Obama ketika pertama kali mendeliver presentasinya untuk menjadi Presiden Amerika di 2008, beliau bukan siapa-siapa. Namun beliau memahami betul apa yang dibutuhkan oleh para pendengar, dan beliau naik. Jadi orang bisa merasakan. Jadi jika Anda ingin menjadi leader, dan saya yakin semua dari Anda akan menjadi leader yang jauh lebih hebat lagi ke depannya, Anda tidak harus menjadi yang paling pintar. Bukan berarti Anda tidak menguasai materi Anda ya. Tentu harus. Namun itu bukan segalanya. Apalagi ketika presentasi, yang paling penting bagi Anda adalah bagaimana caranya audiens Anda bisa memahami Anda. That's what's important. Oke, great. Next. Nanti kalau ada pertanyaan kita langsung jawab di Q&A ya. Saya agak ngebut karena saya ngeri waktunya. Waktunya sangat terbatas. Oke. Yang keempat, di sini teman-teman kalau presentasi pakai PowerPoint kah? Yes. Ya, pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint. Pakai data biasanya pakai chart? Ya. Oke. Dan sering ada misalnya, of course, charts ya berarti ya. Menurut teman-teman, PowerPoint atau visual aid itu penting atau tidak? Penting. Oke. Jawabannya adalah penting, namun bukan segalanya. Ya, sangat banyak dari para presenter yang menyembunyikan diri di balik visual aid atau di balik PowerPoint. Jadi mereka buat PowerPoint-nya berisi sangat banyak data, berisi sangat banyak fakta, so much so that ketika mereka tampil,
Yang diperhatikan oleh audience kira-kira PowerPoint-nya atau presenternya? Yang lebih diperhatikan jadinya malah PowerPoint-nya, harusnya presenternya, teman-teman. Jadi yang terjadi adalah, next slide. Saran saya bagi teman-teman adalah untuk presentasi dengan visual aid atau dengan chart, dengan slide atau dengan video, Anda tetap bisa gunakan, namun center of attention-nya harus tetap berada di Anda. Center of attention-nya harus tetap berada di Anda. Jangan sampai audiens lebih memperhatikan si PowerPoint dibandingkan dengan Anda sang presenter. Next. Ya, make yourself the center of attention. Nanti saya akan sharing sedikit mengenai cara presentasi Steve Jobs ya, yang membuat beliau sangat berhasil untuk Apple. Dan yang ketiga, internalize, don't memorize. Ini berarti Anda tidak usah menghafal, tapi kuasai materinya. Jadi ketika Anda tampil, Anda nggak harus membaca slide, tapi Anda berbicara dengan para audiens. Nah, inilah sang manusia yang sangat membenci presentasi atau sangat membenci menggunakan PowerPoint. Steve Jobs, founder dari Apple, beliau berkata, next, mereka yang memahami mereka sedang ngomong apa, nggak butuh PowerPoint. Kata beliau seperti itu. Ya, bukan berarti Anda tidak menggunakan PowerPoint, tapi tetap gunakan itu sebagai bantuan, bukan untuk mereplace Anda. Ini ada sebuah contoh cara pembuatan slide yang benar. Yang sebelah kiri itu sangat banyak kata-kata, sangat banyak tulisan, ya, tapi gambarnya sedikit. Inilah yang dilakukan Steve Jobs. Di sebelah kanan, banyakin gambar, tulisan sedikit, bullet point saja, agar lebih enak dilihat. Banyakin gambar, banyakin warna, jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak data, yang penting orang bisa langsung dapat maknanya apa. Right? Last but not least, yang kelima, ya, banyak orang yang bilang bahwa jika Anda ingin menjadi seorang leader, Anda harus menjadi diri Anda sendiri, betul? Betul salah? You have to just be yourself. Betul atau salah? Ya, sering banget. Betul ya. Saya dulu berpikir seperti itu dan saya selalu dimarahin sama mentor saya. Kalau misalnya kamu bilang kamu mau jadi dirimu sendiri, kamu nggak akan pernah bertumbuh. Ayo loh. Digituin. Yang benar kata beliau adalah tetap benar jadi dirimu sendiri, tapi, next slide. Tapi, ya, oke, next slide lagi, next slide. Ini adalah Jim Rohn. Next slide, next slide. Bukan jadi dirimu sendiri, tapi jadi versi diri Anda yang terbaik. Itulah bedanya. Jangan jadi diri Anda sendiri. Kalau Anda jadi diri Anda sendiri, kalau misalnya ada perubahan yang mungkin bisa membuat Anda jauh lebih efektif, jauh lebih maksimal, Anda akan bilang, but this is who I am. Inilah diri saya nggak bisa berubah. Namun jika Anda selalu menjadi versi diri Anda yang terbaik, Anda akan selalu tumbuh menjadi lebih baik. Dan Anda harus selalu ingat bahwa Anda berada di sana sebagai seorang presenter, atau sebagai speaker, sebagai leader, bukan untuk diri Anda sendiri, namun untuk audiens. Ya. Jadi selalu berpikir dari sudut pandang audiens, dan selalu tanyakan kepada diri Anda, bagaimana sih caranya saya bisa menjadi versi diri saya yang terbaik agar saya bisa melayani audiens. Next. Ya, jadi ketahui siapa audiens Anda, ketahui mereka berada di mana sekarang, dan Anda ingin membawa mereka kemana. Dan number 3, ya, pastikan diri Anda, konten Anda, delivery Anda, dan juga mereka berada di sana untuk melayani para audiens. Jadi jangan, agar Anda ingin menjadi presenter yang jauh lebih maksimal, lebih efektif, leader yang jauh lebih hebat, dan bisa didengarkan oleh para audiens Anda, selalu pikirkan dalam mindset bahwa saya di sini bukan untuk saya di sini untuk melayani audiens saya. Oke? Alright. Nah, itulah 5 mitos versus 5 fakta, ya.
Nanti saya akan sharing kepada teman-teman beberapa tips-tips praktis dalam bentuk sebuah PDF dan juga dalam bentuk sebuah e-book yang teman-teman bisa langsung gunakan sehari-hari ketika presentasi. Ya, tadi saya ingin sharing lebih banyak sebenarnya, banyak praktik-praktik gimana sih cara buat slide, gimana sih cara body language, delivery, bikin konten, kalau ada audiens yang sulit, gimana sih jawabnya. Namun waktunya cukup terbatas. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan or you have any questions, mungkin ada kejadian nyata yang pernah dihadapi dan nggak tahu cara hadapinnya gimana dalam presenting atau speaking, silahkan tanyakan. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Kakak Nita. Sebelum kita akhiri acara gitu ya, ini ada satu pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan pasti kita semua gitu ya. Ada cara khusus nggak sih untuk menghilangkan rasa grogi ketika berbicara di depan publik? Oke. Pertanyaan yang baik. Di sini teman-teman siapa yang masih sering merasa grogi kalau mau presentasi? Saya. Saya juga loh. Saya juga loh. Oke. Ya, saya mau bagi teman tadi yang bertanya, gimana sih caranya agar nggak grogi? Yang pertama saya ingin katakan bahwa grogi itu normal. Ya, kita masih manusia. Ya, jadi malah kalau teman-teman nggak grogi, berarti ada yang salah dengan Anda. Ya. Pertama, jadikan itu mindset bahwa kalau saya nervous, kalau saya grogi, ingin tampil depan umum, itu biasa. Ya, jadi jangan terlalu jangan terlalu dijadikan beban. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan sebelum tampilnya dimaksimalkan. Bagaimana caranya? Ada sebuah trik bagi teman-teman, bagaimana sih caranya agar bisa menguasai materi dengan lebih cepat dan lebih efektif. Ya. Kuncinya adalah materi jangan dihafal. Materi jangan pernah dihafal, tapi di-internalize. Gimana caranya? Teman-teman ketika buat naskah, ya untuk presentasi, dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang dari pelan, tambah lama, tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat. Lama-lama, itu materi akan ada di luar kepala. Ya. Kalau sudah menguasai materi, biasanya groginya 50% hilang. Betul? Materi kalau sudah dikuasai, groginya 50% hilang. 50%-nya lagi biasanya datang dari pikiran-pikiran kalau sudah di depan panggung atau ketika sudah mau naik ke panggung. Melihat audiens yang serem-serem wajahnya mungkin, bos-bos. Kalau nanti gue ditanyain pertanyaan ini gimana, kalau nanti gue ini gimana, kalau nanti itu bagaimana. Rahasianya adalah ketika sebelum tampil atau sudah mau tampil, teman-teman duduk sendiri. Ya. Duduk sendiri, tarik nafas yang panjang. Tarik, tahan, keluarkan. Tarik, tahan, keluarkan. Ketika ada pikiran, jangan jangan dianggap terlalu serius, tapi diperhatikan saja pikiran. Ya, jadi duduk, ada pikiran nih, wah kalau ini gimana? Jangan direspon, nonton aja pikirannya gimana. Itu namanya thought watching. Ketika teman-teman bisa memperhatikan si pikiran itu tanpa ada reaksi emosi, tanpa ada emosi, biasanya pikiran itu menjadi lebih netral. Jadi ketika ada pikiran yang membuat seram, jangan dilawan, jangan dilawan secara reaktif, tapi diperhatikan saja. Oh, terima kasih ada pikiran ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Ya, sekarang saya ingin tampil. Dan yang ketiga rahasianya adalah buat sebuah gerakan yang membuat teman-teman menjadi lebih positif. Misalnya kalau teman-teman yang senang boxing, silahkan lakukan gerakan boxing. Yang senang loncat-loncat, loncat-loncat. Banyak presenter sebelum tampil loncat-loncat, kenapa? Agar aliran darah naik ke atas, ke kepala. Ya, atau mungkin yang senang jogging, ya silakan. Ya, kalau asal jangan dilakukan di depan audiens, nanti dikiranya kita gila. Kalau bisa di belakang atau di tempat sendiri. Oke.